Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi. Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu pemirsa, di tengah perdamaian yang belum pasti, Iran pamerkan kapal baru bernama 27 Rajab. Iran juga disebut berhasil membuka pintu gudang senjatanya yang sebelumnya diserang Amerika Serikat dan juga Israel. Sebuah video menampilkan fasilitas militer bawah tanah Iran dengan ribuan drone di dalamnya. Menurut laporan, video ini adalah gudang senjata milik Iran yang kembali beroperasi. Dilaporkan Iran telah berhasil membuka kembali sekitar 55 dari 69 pintu masuk terowongan di 18 fasilitas rudal bawah tanah yang sebelumnya dihantam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, anggota IRGC juga memperlihatkan kapal serang cepat 27 Rajab untuk pertama kalinya. Kapal terbaru Iran ini dipamerkan dalam peringatan 90 hari perang dengan AS dan Israel. Kapal ini digunakan armada nyambuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz. Dikutip dari stasiun televisi Iran Press TV, kapal ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km dan mampu beroperasi melalui gelombang tinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia, mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam, menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan, kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Kapal cepat Angkatan Laut Garda Revolusi Iran IRGC melakukan patroli di Selat Hormuz. IRGC menyatakan patroli tersebut dilakukan untuk mencegat kapal-kapal yang dianggap melanggar aturan. Puluhan kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terlihat beroperasi di perairan Selat Hormuz. Kapal-kapal cepat ini juga dilengkapi dengan senapan mesin serta peluncur roket. Unit-unit ini bertugas memantau dan mengarahkan lalu lintas Selat Hormuz. Mereka diberi wewenang untuk mencegat kapal apapun yang tidak mematuhi peringatan atau melakukan pelanggaran. Hal ini muncul di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Teluk. Iran terus menegaskan kontrolnya di Selat Hormuz dengan memperkuat pengawasan maritim di wilayah tersebut. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran menyatakan drone tersebut memasuki wilayah teritorial Iran dan berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Pemirsa, IRGC merilis sebuah video yang memperlihatkan sebuah drone milik Amerika Serikat jenis MQ-1 Predator berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Iran menyatakan drone milik Amerika Serikat tersebut terdeteksi memasuki wilayah teritorial, udara, dan juga perairan Iran. Atas peristiwa tersebut, pemerintah Amerika Serikat lewat United States Central Command atau CENTCOM menyatakan untuk melakukan serangan balasan terhadap radar serta sistem pertahanan udara Iran di sekitar Goruk dan juga Pulau Qesem. Amerika Serikat mengklaim jika drone miliknya beroperasi di perairan internasional bukan di wilayah Iran. Sejumlah warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Warga sipil tersebut hidup sehari-hari sebagai warga biasa di Iran sebelum akhirnya ditugaskan menyerang target yang telah ditentukan. Sebuah video yang memperlihatkan warga sipil Iran direkrut dan dilatih oleh intelijen Israel Mossad. Mereka dikabarkan ikut berperan dalam serangan pembuka Israel terhadap Iran selama perang 12 hari. Menurut laporan, warga sipil yang direkrut hidup sebagai warga biasa di Iran.
sebelum akhirnya diperintah menjalani misi sabotase seperti sabotase terhadap sistem pertahanan udara serta target strategis lainnya lewat senjata dan drone yang diselundupkan. Pemirsa, Koordinator Tetap PBB di Iran, Christine Wegan, bertemu Menteri Luar Negeri Iran, Abar Araghchi. Pertemuan merupakan bagian dari awal masa tugas Wegan, usai resmi ditunjuk PBB pada Februari lalu. Pertemuan antara Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di Iran, Christine Wegan, dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, berlangsung di Teheran. Dalam pertemuan itu, Christine Wegan menyerahkan surat kepercayaan kepada Araghchi yang merupakan bagian dari awal masa tugas Wegan. Sebelumnya, Wegan resmi ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai Koordinator Residen PBB di Iran pada Februari lalu. Menlu Iran Abbas Araghchi juga secara aktif melakukan pertemuan dengan perwakilan badan PBB lainnya, seperti Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pertemuan yang berlangsung pada Februari lalu membahas isu terkait program nuklir Iran dan pembicaraan tidak langsung dengan Amerika Serikat. Setelah Amerika mengumumkan akan segera mencapai kesepakatan damai dengan Iran, Zionis Israel tetap melancarkan agresinya. Iran pun mengancam tidak akan ada kesepakatan damai jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Pasca Amerika umumkan kesepakatan damai Amerika dan Iran hampir selesai di tengah gencatan senjata tanpa batas. Israel terus menyerang Lebanon dan Gaza, mengabaikan syarat gencatan senjata yang diajukan Iran selama negosiasi damai. Padahal Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan peperangan yang pecah sejak 28 Februari lalu. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme tersebut akan ditetapkan lewat pembicaraan AS Iran selama 60 hari ke depan. Namun Netanyahu tiba-tiba mengumumkan akan menyerang Beirut dan memerintahkan Beirut dikosongkan, memicu kepanikan dan eksodus warga. Mengetahui Israel kembali berulah di tengah gencatan senjata, Korps Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan ancaman akan menyerang balik jika Israel tetap menyerang Lebanon dan Gaza. Merespon ancaman Iran, Trump umumkan telah menelpon Netanyahu dan memintanya untuk menarik mundur pasukan Israel dari Beirut. Ia juga meminta Hizbullah untuk berhenti menyerang.